Mulai, Ibu mau ngecek kehadirannya. Abed, sudah datang ya. Anissa Putri, Bunga Syahrani, Dini, Hanifah, Sia, Nabila, Nadia Mulia, Naila Sapitri, datang ya. Nindi Mawada, Nurida Rafa. Rika kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Materi apa kita kemarin aku sebelum kita lanjut? Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Ya, kita kemarin membahas sistem dinamika demokrasi Pancasila. Sekarang kita akan membahas membangun demokrasi dinamika. Tujuan pembelajarannya memahami upaya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Yang kedua, mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 7. Menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sudah? Lanjut sekarang yang diikuti Indonesia. Presiden dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu. Indonesia adalah demokrasi demokrasi. Indonesia sendiri adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demos dan kratos. Demos artinya rakyat dan kratos artinya
didasarkan pada asas jurnil yang merupakan tingkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung artinya pemilih memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Umum artinya setiap warga negara yang berusia minimal 17 tahun berhak untuk memilih. Bebas artinya pemilih bebas memberikan suaranya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Rahasia artinya suara yang diberikan hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri. Jujur artinya semua penyelenggara, peserta, dan pemilih dalam pemilu harus bersikap jujur sesuai aturan. Dan adil artinya setiap peserta dan pemilih harus diperlakukan sama dan bebas dari kecurangan. Bagaimana tata cara pelaksanaan pemilu di Indonesia? Setiap warga negara yang berusia minimal 17 tahun berhak menjadi pemilih dalam pemilu. Pada hari pelaksanaan pemilu, pemilih diminta datang ke TPS atau tempat pemungutan suara untuk melakukan pendaftaran. Pemilih kemudian mendapatkan kertas suara dan langsung menuju bilik suara untuk melakukan pencoblosan. Selanjutnya, pemilih memasukkan kertas suara ke dalam kotak yang disediakan. Terakhir, pemilih mencelupkan salah satu jempolnya ke dalam tinta sebagai tanda bahwa pemilih sudah menggunakan hak suaranya. Sejak tahun 50 sampai tahun 59, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer. Sistem pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Pemilu di Indonesia pertama kali terjadi pada era ini, tepatnya pada tahun 1955, dan diikuti oleh puluhan partai politik. Terpilihlah anggota DPR dan Dewan Konstituante yang nantinya bertugas menyusun undang-undang dasar yang baru. Sayangnya, Dewan Konstituante gagal menyusun undang-undang dasar karena kondisi politik yang tidak stabil. Melalui dekret Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante dan kembali memberlakukan UUD 45. Setelah lolosnya dekret Presiden, Indonesia memasuki era demokrasi terpimpin. Presiden menjadi segala keputusan pemerintahan. Saat itu,
baru bisa memilih. Mungkin sudah duduk di bangku kuliah baru ada pemilihan. Ya, materi kita periodisasi demokrasi di Indonesia, dan yang kedua membangun kehidupan demokrasi di Indonesia. Oke. Nah, periodisasi demokrasi di Indonesia yang pertama periodisasi liberal, di mana demokrasi liberal ini merupakan sistem politik yang sudah dianut oleh masyarakat kita, yang dimana ada partai-partai kecil yang sudah bergabung di dalamnya. Itu dimulai terbentuk 17 Agustus 1950. Yang kedua yaitu demokrasi terpimpin, di mana demokrasi terpimpin itu mulai 5 Juli 1959 dan 1965, di mana ini dikelola oleh sebuah pemerintahan dengan sifat otokrasi, di mana ada perkembangan demokrasi dan ada perubahan masuk dia kepada Pancasila Orde Baru, di mana demokrasi Pancasila Orde Baru di sini masuk dalam melaksanakan Pancasila dalam undang-undang secara murni dan konstituen dalam setiap aspek kehidupan dalam bernegara. Yang keempat, era reformasi. Demokrasi era reformasi adalah dimulai di tahun 1998 yang ditandai dengan kebebasan yang lebih besar bagi dalam menyuarakan pendapat, memilih, dan pemilihan umum termasuk memilih presiden. Lanjut. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Kehidupan demokratis, pentingnya kehidupan yang demokratis, perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokratis. Sudah, sebelum kita melanjutkan kepada LKPD, Ibu di sini ada mau buat pertanyaan, ya. Kemarin kita sudah membahas materi kita tentang sistem dan dinamika demokrasi. Ya, Ibu akan tanya satu-satu dari kelompok 1 dan kelompok 2. Dari kelompok 1 sebelah sana sudah. Menurut kalian isi dari pasal 1 ayat 2 itu apa? Coba berdiri. Sebelum kita lanjut ke LKPD, mau bertanya? Ya. Menurut kami, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Oke, bagus. Dan yang kedua saya akan tanyakan sebelum lanjut ke LKPD dari kelompok 2. Sudah? Jelaskan pengertian demokrasi menurut Muhammad Hatta. Ayo Bunga berdiri. Siapa? Anissa pun boleh. Demokrasi menurut Muhammad Hatta terjadinya pergeseran dan pergantian kedaulatan raja menjadi kedaulatan rakyat. Iya, tepuk tangan. Kekuasaan, keadilan, kesejahteraan, peradaban. Oke. Dan yang terakhir, sudah Bunga, tuliskan ciri utama dari sistem demokrasi. Pertama, tegaknya hukum di masyarakat. Yang kedua, diakui HAM oleh setiap anggota masyarakat di suatu negara. Ya, bagus. Oke, berarti kalian sudah memahami materi yang sudah Ibu berikan di minggu yang lalu, dan sekarang kalian sudah lebih paham dan lebih memaknai pelajaran tentang sistem demokrasi di Indonesia. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Sudah? Penerapan nilai-nilainya harus
Buat kelompok kedua, silakan. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa 1945 sampai 1949. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi sangat terbatas. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Soekarno selaku presiden. Kekuasaan legislatif Indonesia belum memiliki DPR. Fungsi yudikatif bisa dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung. Pertamanya Soekarno aja. Oke. Tidak. Oke, pas. Tidak, silakan maju. Kesimpulan dari pembangunan kehidupan demokrasi adalah dari demokrasi sendiri memiliki arti landasan dalam menangkap sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik. Dan demokrasi juga memiliki arti lain, yaitu bentuk pemerintahan di mana semua masyarakat memiliki hak bersama untuk pengambilan suara atas keputusan yang dapat mengubah hidup mereka dan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui perwakilan. Hakikatnya, sebuah negara yang dibilang negara demokrasi jika terdapat beberapa hal berikut. Oke, kemudian bahasanya. 1. Kebersamaan kedudukan di muka hukum. 2. Partisipasi dalam membuat kebijakan. 3. Distribusi pendapatan yang adil. 4. Kebebasan yang bertanggung jawab. Oke. Sekian dari Kompas. Oke. Terima kasih buat anak-anak itu. Artinya kalian selama. Oke, silakan nak. Mengapa demokrasi sangat penting bagi rakyat Indonesia? Oke, demokrasi sangat penting bagi rakyat Indonesia karena demokrasi merupakan pilihan yang terbaik yang dapat mengakomodasikan beragam cara untuk menyampaikan suaranya. Sudah? Ada lagi? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan Bunga. Apa saja yang perlu dikembangkan perilaku demokrasi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu menjunjung tinggi persamaan. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, membudayakan sikap bijak dan adil. Yang keempat, membiasakan musyawarah dan mufakat. Yang kelima, mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Arti yang pertama, dan sebelum kita pulang kita akhiri dengan berdoa. Silakan Bunga. Berdiri.